Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Safrudin Alayubi di channel Mas Pudin. Kali ini ingin menceritakan kisahnya dari Kang Ujang di Wado. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menyuguhkan cerita-cerita yang ingin didengar. Oke teman-teman, kejadiannya diawali di tahun 2020-an. Ketika itu Kang Ujang sedang mencari kayu bakar di daerah dekat-dekat perkebunan pohon pinus gitu. Dan di sana itu pohon pinus gede-gede gitu kan, gede-gede, tinggi-tinggi. Ya Kang Ujang kalau untuk ke area daerah situ dari rumahnya itu makan waktu ya kurang lebih setengah jam untuk naik ke daerah situ. Ketika Kang Ujang masuki daerah itu, dia ketemu dengan tiga pemuda. Ya, tiga pemuda itu sebut aja namanya si Andi, Rudi, dan Iwan. Nah, mereka itu datang dari daerah lain, bukan orang-orang sekitaran situ. Dulu sih pernah terdengar kalau di tempat situ itu asik untuk berkemah gitu kan, untuk sekedar menikmati alam di malam hari, dan cuacanya pun emang dingin banget. Nah ketika itu Kang Ujang lagi cari kayu bakar, kurang lebih sekitar jam 3 sore lah. Dan ada si Iwan, Rudi, dan Boy ini pas-pasan ketemu di sana. Tiga orang ini nanyain, Kang maaf, kalau untuk area perkemahan itu yang daerah sini sebelah mana ya? Tanya si Iwan itu. Kang Ujang jawab, oh yang biasa pada kemah-kemah itu ada di atas, harus ngelewatin pohon pinus itu, yang ada pohon pinus kamu naik aja terus ke atas. Nah Kang Ujang itu bilang seperti itu. Akhirnya si Iwan dan dua temennya ini, oh ya udah Kang, makasih ya Kang. Mereka bertiga itu buru-buru itu karena ngejar waktu, karena waktu udah mulai sore, dan area situ setelah masuk asar itu ya lumayan agak sepi. Kang Ujang juga sudah mulai ngumpulin kayu bakar itu udah lumayan, kita pengen pulang. Setelah Kang Ujang pergi dari area situ, turun untuk pulang ke rumah, tiga pemuda itu naik ke atas dan ketemu dengan gapura yang di situ bertuliskan pohon pinus. Jadi gapuranya cuman kayak sebatang kayu itu terus melengkung, tulisannya ada pohon pinus gitu. Akhirnya si Iwan dan teman-temannya ini, oh ini kali yang tadi akang-akang tadi ngasih tahu unjuk. Akhirnya mereka naik, ya udah kita naik. Nah si Rudi ini bilang, kita kesini permisi dulu lah, ini kan bukan daerah kita gitu kan. Akhirnya si Boy ini bilang, udah naik aja, kayak apa aja, cuman kita kan cuma kesini cuman berkemah istilahnya, cuman pengen nikmatin alam doang. Akhirnya mereka bilang,
si Iwan, si Rudi itu ya udah kita permisi aja dulu lah. Tapi si Boy itu ya biasa aja gitu, nggak terlalu begitu percaya dengan hal-hal kejadian-kejadian kalau di daerah-daerah kayak gituan. Akhirnya mereka naik, udah di pertengahan memasuki pohon-pohon pinus besar itu, si Boy ngelihat kayak ada orang gitu di atas pohon pinus, cuman kayak sekelebat. Akhirnya si Boy itu bilang, tunggu, itu coba lihat ke atas. Akhirnya si Iwan dan si Rudi itu ngeliat ke atas. Lihat apaan? Ada apa-apa? Nah tadi saya ngeliat kayak ada orang loncat sini loncat sana gitu. Ah udahlah, jangan macam-macam om. Mungkin itu binatang lagi itu lagi lewat gitu, loncat-loncat. Akhirnya si Boy itu penasaran banget. Tapi Boy ini emang orangnya sedikit sompral gitu kan. Karena si Rudi, si Iwan, kan dia udah kebiasaan untuk sering berkemah atau mendaki gunung, jadi udah biasa tata caranya naik kayak gimana, harus permisi kayak gimana gitu kan, izin dulu. Akhirnya di situ mereka jalan, tepatnya udah mau masuki jam 5 lewat 15 menit, udah mau memasuki waktu maghrib gitu kan, dan jam 6-an. Di situ kondisi gelap. Akhirnya mereka nyalain senter yang di kepala mereka untuk melihat jalan. Semakin terus naik, semakin naik. Tapi si Boy yang posisinya berjalannya di belakang merasa mendengar ada suara langkah dari belakang, karena daerah situ kan apa ya, banyak daun-daun kering gitu. Jadi kalau ada orang langkah tuh kedengeran trek trek trek. Akhirnya noleh lah ke belakang. Si Boy itu ngelihat ada nenek-nenek ngembongkok tapi bawa kayu bakar. Pas gitu si Boy itu bilang ke si Rudi, ke si Iwan, Wan, Rudi, itu ada nenek di belakang tuh, tapi nggak tahu dari arah mana, tapi dia arahnya mau turun gitu. Akhirnya mereka pada nengok ke belakang, nyerotin, dan si Rudi dan si Iwan ini karena nggak tahu jalan area situ, oh ya udah, mungkin itu penduduk sini kali, mereka bilang kan. Ada mereka turun ngejar nenek-nenek itu dengan kondisi gelap, tapi nenek-nenek itu jalan aja turun, sembari turun pelan-pelan. Ketika mereka menyampari nenek-nenek itu, bilang, maaf nih, numpang tanya. Nenek-nenek itu ya cuman pakai topi caping gitu kan. Akhirnya ngangkat kepalanya dengan mukanya yang keriput gitu kan, sembari bawa kayu bakar. Jawab, nanya apa Jang? Katanya, nih kalau yang buat pada kemah-kemah itu di mana ya? Oh kamu terus aja naik ke atas, saut si nenek itu. Si Boy hanya memerhatikan nenek-nenek itu seperti aneh gitu si Boy.
merhatiinnya aneh. Ketika si Iwan dan si Rudi bilang, oh berarti langsung terus ke atas ya nek? Iya, naik aja ke terus ke atas. Terus si Iwan ini bilang, ini dari mana? Ini habis ngambil kayu bakar. Lah kan ini udah gelap nek, emang kelihatan. Turunnya kan lumayan tajam nek. Istilahnya apa ya? Ngejorok gitu kan. Turun banget. Mungkin si Iwan itu merasa kasihan gitu kan, seorang nenek-nenek udah ngebongkok bawa kayu bakar. Nenek-nenek itu jawab, ah udah biasa saya mah di sini katanya. Akhirnya, ya udah nek, saya pamit ya, mau naik ke atas. Ya, akhirnya si Iwan dan si Rudi ini berbalik lagi naik ke atas. Nah sementara si Boy hanya merhatiin si nenek-nenek itu sembari melangkah. Setelah beberapa langkah gitu, si nenek-nenek itu noleh. Kebetulan si Boy itu masih ngeliatin si nenek-nenek tadi. Sementara Iwan mah udah mulai melangkah untuk naik ke atas. Noleh, nengok, nenek-nenek itu cuma senyum ke si Boy. Seperti ini. Si Boy makin aneh, tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Ih, kok merinding? Akhirnya si Boy lari ngejar si Iwan dan si Rudi. Tungguin. Nyamperin lah si Boy itu. Udah bareng posisinya. Si Boy di perjalanan itu bilang, kalian aneh gak sih ngeliat tadi nenek-nenek tadi? Aneh gimana? Saut si Iwan. Enggak, tadi pas nenek-nenek itu jalan terus kalian jalan, saya masih di situ kan ngeliatin si nenek takut kenapa-napa jatuh atau apa gitu. Tiba-tiba noleh ke saya sembari senyum. Enggak lama bulu kuduk saya merinding. Akhirnya udahlah, itu kan istilahnya orang pribumi sini. Udah nggak usah pikirin macam-macam kamu. Mending kita cepet sampai di atas, udah kita buka tenda. Udahlah, akhirnya jalan. Pas jalan terus si Boy lagi-lagi ngedenger di pohon pinus itu suara gitu. Suara lagi. Tapi kedengarannya itu agak jauh. Cuman suaranya cuman seperti gitu. Akhirnya dicermatin si Boy itu, mendengarin, mempertegas bahwa ada suara. Tengok kanan, tengok kiri, terus ke atas. Si Iwan negor, Boy, kamu ngapain sih sampai sana sini sendiri? Udahlah, kita jalan aja, ayo. Insya Allah kita nggak ada apa-apa. Akhirnya si Boy ngikutin. Semakin kedengeran. Yang bikin herannya itu hanya Boy gitu, yang ngedenger. Si Iwan dan si Rudi itu nggak ngedenger apa-apa, mereka jalan santai aja. Pas di situ si Boy bilang, weh, saya di tengah deh, saya kayak nggak enak nih perasaannya. Ah, kamu mah ada aja, setiap pengen naik aja pasti begitu, bikin repot aja katanya, makanya udah nggak usah macem-macem, saut mereka berdua tuh. Udah kamu tengah. Akhirnya jalan. Setelah jalan di atas itu ada sebuah gubuk, ya mungkin tempat istirahat
warga-warga situ kalau lagi ngambil kayu bakar, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di situ. Dan di waktu itu jam menunjukkan udah jam kurang lebih setengah sembilan malam. Nggak lama hujan turun, gerimis. Ya, kata Siwan, hujan. Untung kita udah nyampe sini, ada gubuk. Kita bisa turun dulu deh, sembari istirahat. Lumayan kok tadi naiknya. Ya udah, kita istirahat dulu di sini. Akhirnya mereka bertiga istirahat. Nah, si Boy tiba-tiba pengen buang air kecil. Tapi di situ Iwan ngingetin. Si Boy bilang kemana? Aduh, mau buang air kecil nih. Aku buang air kecil dulu ya, belakang. Iwan bilang, Boy, permisi ya. Apa? Kencingnya. Ah, orang saya cuma pengen kencing doang. Nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi permisi dulu. Tapi si Boy ya nggak peduliin. Ya udah, iya gampang. Dia bilang. Boy ke belakang gubuk itu kan. Kan nggak terlihat gitu kan. Pas di situ Boy kencing tepat banget, namanya di pohon pinus besar. Ya, biar nggak kelihatan. Padahal kan di situ nggak ada siapa-siapa, cuma mereka bertiga. Air kencing lah di situ, buang air kecil. Setelah itu Boy balik lagi. Iwan bilang, udah Boy, udah. Aduh, lega katanya. Dari tadi pengen kencing banget, tahan-tahan. Ya udahlah, kita istirahat dulu sini. Tapi hujan masih turun nih, gimana? Akhirnya mereka itu kan ngeluarin kompor, terus bikin kopi sembari ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, sampai nggak terasa jam itu udah nunjukin jam 10. Si Iwan lihat jam, ya udah jam 10 nih. Hujannya belum berhenti, tapi nggak terlalu besar. Gimana, kita mau lanjut apa enggak? Kan kita kesini 3 harian. Iya, kalau udah nyampe atas kan enak gitu kan, kita bisa santai sana. Mungkin di sana juga banyak orang. Kalau di sini tengah-tengah kita cuma, terus mau gimana, jalur kan hujan pasti licin lah. Ini kita istirahat dulu di sini aja, apa-apa sembari nunggu reda, mungkin bentar lagi juga reda. Kata si Boy, iyalah kita istirahat dulu di sini, capek ya. Saya capek banget katanya. Ya udah, kalian istirahat sembari tiduran aja dulu, sembari nunggu air mateng. Si Iwan nyeduh kopi, bikin 3 gelas. Akhirnya mereka minum. Selang nggak berapa lama, dari arah atas itu ada kedengeran suara lagi, orang turun gitu. Nah, karena kondisinya jalanan itu agak becek karena hujan kan, jadi kedengeran cek, cek, cek. Mereka kan tadinya kan emang kelihatan nggak bisa ngelihat ke atas. Dari mereka pas nyalain lampu yang di kepala, kalian denger nggak tadi ada suara kan? Mereka bertiga ngedenger, iya ada suara, kayak ada orang dari atas turun deh. Ya udah, cek dulu, cek di center itu ada 1 orang kakek-kakek. Dia pakai ikat hitam dan pakai baju
baju hitam, terus celananya ya setelan-setelan orang Sunda lah. Nah, bisa dibilang baju pangsi gitu kan. Turun, akhirnya mereka itu nawarin, Pak, dari atas. Si bapak itu cuman, iya Jang, ngapain di sini? Mau ke atas Pak, katanya. Oh mau ke atas, Pak sini dulu ngopi, lagi hujan dulu. Iya, saya buru-buru, takut ini Pak licin jalanannya. Ah, udah biasa. Pas gitu si bapak-bapak itu bilang, ya udah kalian di situ jangan lama-lama ya. Kalau hujannya udah mendingan, nggak terlalu deras, mending lanjutin. Ya Pak, kasih Pak. Masih jauh nggak Pak ya? Ya lumayan lah, sekitar sejam setengah lagi nyampe di atas. Ah, pas di situ si Iwan itu aneh. Si bapak-bapak itu tanpa penerangan tapi jalan seperti kayak enak aja gitu, santai. Pas bapak-bapak itu udah turun, pas di belokan itu ya udah gak kelihatan gitu kan, karena jalanan turun berbelok. Akhirnya mereka ngobrol, bisik-bisik, tadi bapak-bapak itu berani ya sendirian. Ya namanya juga warga sini, mungkin udah biasa. Nah pas di situ nggak lama kemudian terdengar suara seperti apa ya, seperti monyet gitu kan, suara monyet lari-larian loncat sini